Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang BPSK. Nah, yang saya akan jelaskan yaitu yang pertama tentang pengertian BPSK. Yang kedua, anggota dan sekretariat BPSK. Yang ketiga, dasar hukum dari BPSK. Yang keempat, tata cara penyelesaian sengketa di BPSK. Kemudian yang kelima, sengketa apa saja yang bisa ditangani oleh BPSK, dan yang terakhir adalah alur penyelesaian sengketa di BPSK. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari BPSK. Nah, BPSK adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau disingkat dengan BPSK. Adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen antara pelaku usaha dan konsumen. Nah, anggota dan sekretariat BPSK itu terdiri dari unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha. Anggota setiap unsur di BPSK berjumlah minimal 3 orang dan maksimal 5 orang. Dalam menjalankan kegiatan penyelesaian sengketa, anggota BPSK dibantu oleh sekretariat BPSK yang berjumlah paling sedikit 3 orang. Pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK dan sekretariat ditetapkan oleh menteri. Nah, untuk selanjutnya yaitu dasar hukum dari BPSK. Nah, dasar hukum dari BPSK itu ada 4. Yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Nah, yang kedua yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian yang ketiga yaitu Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350-MPP-Cap-12-2001 tahun 2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah, yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 6/M-Dak/Per/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara penyelesaian sengketa di BPSK. Nah, tata cara penyelesaian sengketa oleh BPSK itu sendiri diatur oleh Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350-MPP-Cap-12-2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK, yaitu konsumen melakukan pengaduan kepada BPSK baik secara tertulis ataupun lisan tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Kemudian terkait pengaduan ini, BPSK melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen. Dan selanjutnya penyelesaian sengketa konsumen wajib diselesaikan dalam waktu 21 hari kerja sejak permohonan diterima oleh sekretariat BPSK. Penyelesaian sengketa melalui BPSK itu dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, konsiliasi, yang kedua mediasi, dan yang ketiga arbitrase. Nah, untuk sebelum dilakukannya konsiliasi ataupun mediasi, BPSK membentuk majelis yang berjumlah ganjil, sedikitnya 3 orang ditambah 1 orang panitera. Majelis ini nantinya akan menyelesaikan sengketa konsumen melalui konsiliasi maupun mediasi. Nah, untuk prosedur konsiliasi itu sendiri yaitu majelis memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa. Apabila diperlukan, majelis juga memanggil saksi dan saksi ahli.
Kemudian majelis bersifat pasif dan proses penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik bentuk dan jumlah ganti ruginya. Kemudian majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan keputusan. Nah, hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi dapat dibuat dengan perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha. Nah, untuk selanjutnya yaitu prosedur mediasi, yaitu majelis memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa. Kemudian majelis akan memanggil saksi dan saksi ahli, kemudian bila diperlukan. Nah, kemudian majelis bersifat aktif, mendamaikan dan memberikan saran terkait sengketa konsumen. Kemudian majelis menerima dan mengeluarkan terkait hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha. Nah, hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha. Hasil dari konsiliasi dan mediasi tidak memuat sanksi administratif. Dan kemudian saya akan menjelaskan tentang prosedur arbitrase. Nah, dalam prosedur arbitrase, para pihak memilih arbiter untuk menjadi ketua dan anggota majelis. Kemudian pada hari sidang pertama, ketua majelis wajib mendamaikan kedua pihak yang bersengketa. Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase dibuat dalam bentuk putusan majelis BPSK. Atas putusan BPSK dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK ke pengadilan negeri di tempat konsumen dirugikan. Nah, putusan arbitrase majelis BPSK dapat berupa perdamaian, gugatan ditolak, dan gugatan Nah, dapat juga memuat sanksi administratif. Nah, jika para pihak menolak putusan BPSK, lalu langkah apa yang dapat dilakukan? Nah, putusan BPSK itu sendiri bersifat final dan mengikat. Apabila para pihak menolak putusan BPSK, maka yang pertama, para pihak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Kemudian yang kedua, pengadilan negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan paling lambat 21 hari sejak diterimanya keberatan. Kemudian yang ketiga, pelaku usaha yang tidak puas dengan putusan pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 14 hari. Mahkamah Agung akan mengeluarkan putusannya paling lambat 30 hari sejak menerima permohonan kasasi atas keberatan tersebut. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang sengketa yang bisa ditangani oleh BPSK, yaitu yang pertama makanan atau minuman, elektronik, perumahan atau properti, bahan bakar atau gas, kosmetik atau obat-obatan, sandang, SPBU, PLN, PDAM, perbankan, finance atau leasing atau koperasi, kemudian juga asuransi, telekomunikasi, transportasi udara, darat, laut, kemudian jasa pengiriman, layanan kesehatan dan parkiran, dan juga lain sebagainya. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur pengaduan di BPSK. Nah, untuk alur pengaduan di BPSK yaitu yang pertama, pengadu mengajukan permohonan sengketa di kantor BPSK setempat. Permohonan ini bisa dituliskan atau disampaikan secara langsung. Jika kasus disampaikan secara langsung,
Petugas BPSK akan melakukan pencatatan pada formulir khusus yang telah dibumbui dengan cap. Dalam menyampaikan permohonan, konsumen bisa menyampaikan sendiri atau melalui wali atau ahli waris atau memberikan tugas kepada pihak yang dipercaya dengan disertai surat kuasa. Kemudian, melampirkan berkas-berkas berupa dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan administrasi. Berikut jumlah uang untuk membayar biaya yang dibutuhkan. Tidak lupa juga siapkan kartu tanda pengenal seperti KTP atau paspor dan bukti-bukti yang bisa mendukung posisi Anda sebagai konsumen ketika proses persidangan sedang berlangsung. Sesampainya di kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK setempat, konsumen kemudian mengisi formulir pengaduan yang berisikan informasi seperti nama dan alamat penggugat juga pihak yang digugat, keterangan lengkap mengenai waktu atau tempat terjadinya sengketa atau permasalahan oleh kedua belah pihak, juga informasi lengkap mengenai kronologi kejadian. Nah, untuk form pengaduannya bentuknya seperti ini. Kemudian setelah itu Anda menyerahkan kembali formulir pengaduan tersebut. Berikut bukti-bukti yang dibutuhkan. Pihak BPSK akan meneliti semua bukti dan menilai apakah sengketa yang diajukan masih menjadi wewenang lembaga tersebut. Jika tidak, maka pihak BPSK berhak untuk melakukan penolakan terhadap sengketa tadi. Penolakan ini juga berlaku jika pengajuan permohonan ternyata kurang lengkap. Nah, setelah mengisi formulir, kemudian formulir tersebut diserahkan kepada sekretariat BPSK yang kemudian akan diserahkan kepada ketua BPSK. Kemudian akan dikembalikan lagi jika memang permohonan dari pengadu diterima, yaitu kembali ke sekretariat BPSK. Kemudian sekretariat BPSK akan menunjuk majelis panitera, kemudian juga akan membuat surat panggilan, daftar hadir, cara penyelesaian sengketa, berita acara. Kemudian akan diadakannya sidang 1, sidang 2, dan sidang 3 yang dihadiri oleh majelis BPSK, teradu, dan pengadu. Kemudian akan adanya putusan. Oke, itu tadi penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa juga kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk komen di bawah. Dan jangan lupa untuk share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan oleh Menteri.